Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, panitia lomba pidato yang saya hormati pula, serta para peserta lomba yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bersama melaksanakan kegiatan Vespa tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, pernahkah Anda mendengar kata wawasan kebangsaan? Apa sebenarnya arti dari wawasan kebangsaan? Apakah hal itu penting untuk generasi muda di era digital? Maka perkenankan saya, Lega Aura, perwakilan dari SMA Negeri 3 Boyolali, untuk memaparkan kepada Anda mengenai wawasan kebangsaan dan bagaimana cara untuk memupuknya di era digital ini, khususnya bagi generasi muda. Yang pertama, dari kata wawasan. Wawasan diserap dari bahasa Jawa, yaitu mawas, yang disandingkan dengan kata bangsa. Mawas dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai melihat, memandang, dan menilai. Nah, pada konteks ini sebenarnya kita memandang siapa? Kita memandang bangsa kita sendiri, sehingga dapat diartikan wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang warga negara yang dilandasi dengan kesadaran diri mengenai lingkungan dan identitasnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu muncullah pertanyaan selanjutnya. Apakah wawasan kebangsaan itu penting bagi generasi muda di era digital? Ladies and gentlemen, do you feel that the Indonesian society is increasingly absorbing liberalism? Of course, yes. It can be proved by many millennial communities on social media that seem to justify LGBT, justify for sex, and even justify crime in the name of protecting individual privacy. That is not our ideology. That is not Pancasila. That is not Indonesia. They seem to have forgotten their national identity. They seem to forget where they live. In a prosperous land, beautiful and amazing nation, which is called Indonesia. Do you want our country to be mixed with the negative side of liberalism and make us lose our national identity? No, of course not. And I believe you will not let it happen. So, what can we conclude from our words before? National insight is very important for every citizen. For what? To prevent us from losing our identity as an Indonesian. If the national insight increases, the unity and the integrity of Indonesia will be strong, because there is a spirit to love and maintain the Republic of Indonesia. We, as the young generation, the generation that nations hope for, have a big responsibility for the future of our nation. Our struggle is getting harder because we have to fight against the reality and the virtual world. The virtual one has become the entry point for the negative side of globalization and digitalization. So we need to protect ourselves. We need to make a strong defense to make us stronger, fighting against both of them. Hadirin yang berbahagia, kurang lengkap rasanya kalau saya hanya berbicara tanpa memberikan solusi. Pastinya, solusi yang akan saya berikan ini bertujuan untuk memupuk rasa cinta tanah air kita dan membentuk karakter bangsa di era digital. Solusi yang pertama, pilah dan pilih informasi. Apa maksudnya? Di era digital ini, marak informasi tidak benar yang beredar sehingga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Bahkan, Kominfo pun membenarkan bahwa setidaknya lebih dari 800.000 situs penyebar hoax. Maka kita, sebagai generasi muda saat ini, perlu mencari tahu kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya. Kita perlu menanamkan salah satu etika bermedia sosial, yaitu periksa kebenaran berita. Dan yang kedua, jadilah pengkritis, bukan pengkritik.
Kritis berarti kita memberikan hasil analisis kita yang berupa solusi dari suatu masalah. Kita perlu menanamkan critical thinking, karena sejatinya kritik tanpa solusi sama dengan hujatan. Kita memang tidak bisa mengontrol jari orang di media sosial. Akan tetapi, setidaknya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena kata orang dahulu, mulutmu harimaumu. Tapi di era digital saat ini, jarimu harimaumu. Dan yang ketiga, kita bisa membuktikan rasa cinta tanah air kita dengan bersikap toleransi dan mencintai budaya dalam negeri. Apabila reog dan wayang adalah identitas budaya bangsa, mengapa kita perlu malu untuk menontonnya? Apabila batik dan songket juga merupakan warisan budaya, mengapa kita perlu malu untuk memakainya? Barulah nanti ada rasa kecewa jika budaya bangsa sendiri diakui milik bangsa lain. Oleh karenanya, melestarikan budaya bukanlah kewajiban 1-2 orang saja, akan tetapi itu adalah kewajiban setiap warga negara. Ladies and gentlemen, in the life of society, national insight is very important to be implemented for the younger generation, especially students in the digital era. This is very useful for forming a law for the country to maintain the integrity of the Republic of Indonesia. We can build the character of the younger generation to increase the national insight so that they have sensitivity and concern for the future of the nation. Okay, well, we come to the end of my speech today, but before that, I want to convey or deliver one of the quotes from our founding father, Mr. Soekarno. Negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama atau kelompok dengan tradisi apapun, atau kelompok dengan etnis dan adat manapun, tapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. This country, Indonesia, doesn't belong to any race, religion, group, ethnic, or any tradition, but it is ours, from Sabang to Merauke. Okay, those are some things that I can say today, and hopefully they will be beneficial for you. Thank you so much for your attention. Saya Legora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Goodbye.